Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu ya. Hari ini Ibu masih membahas matematika tentang sifat-sifat bangun datar, tema 3H subtema 2. Ya, kita mulai dengan tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran hari ini, Ibu harapkan setelah kalian menyimak video ini, kalian sudah dapat mengenal bermacam-macam bangun datar, menentukan dan mengukur sudut dengan menggunakan kertas siku-siku, mengetahui sifat-sifat bangun datar persegi, mengetahui sifat-sifat bangun datar persegi panjang, dan yang terakhir, mengetahui sifat-sifat bangun datar segitiga. Kita mulai dengan materi yang pertama. Iya, materi yang pertama adalah macam-macam bangun datar. Ibu akan memberikan beberapa contoh bangun datar. Pertama itu persegi. Nah, ini gambarnya contohnya ya. Yang kedua persegi panjang. Ini contohnya. Ketiga lingkaran. Mau besar atau kecil sama ya. Yang terakhir adalah segitiga. Nah, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama Ibu akan bahas sifat-sifat persegi. Di sini Ibu mempunyai persegi yang Ibu beri nama persegi A, B, C, D. Ya. Nah, persegi ini mempunyai 4 sisi, Nak. Ya, sisinya apa saja? Sisi AB, ya. Sisi BC, sisi CD, sisi DA. Ya. Nah, sekarang 4 sisi itu sama panjang. Contoh, sisi AB misalkan 10 cm, berarti sisi BC sama panjangnya 10 cm. Begitu juga sisi CD yang panjangnya 10 cm. Dan sisi DA pun sama, yaitu 10 cm. Ya, yang terakhir, sifat-sifat persegi adalah mempunyai 4 sudut siku-siku. Bagaimana cara mengukurnya? Kita bisa dengan menempelkan kertas siku-siku ya. Kita mulai di sudut A. Kita lihat kertas siku-sikunya pas berimpit dengan garis AB dan garis AD, berarti dia siku-siku. Yang sudut B juga begitu ya, pas. Sudut C juga begitu pas, dan sudut D juga begitu pas. Jadi kesimpulannya adalah persegi mempunyai 4 sudut siku-siku. Ya, nah yang berikut sifat-sifat persegi panjang. Ya, di sini Ibu mempunyai persegi panjang A, B, C, D. Ya, Ibu beri nama persegi panjang A, B, C, D. Mempunyai 4 sisi juga sama ya. Sisi AB, sisi BC, sisi CD, dan sisi DA. Nah, bedanya dengan persegi panjang itu mempunyai 2 sisi yang sejajar dan sama panjang. Ya, tidak semua sisinya panjangnya sama. Contohnya, Ibu beri misalnya sisi AB itu 15 cm. Nah, berarti sisi CD itu sama 15 cm karena sisi AB sejajar ya dan sama panjang dengan sisi CD karena panjang sisinya sama, yaitu 15 cm. Yang kedua, nah sisi BC Ibu beri 10 cm ya, misalkan panjangnya, berarti sisi DA pun sama 10 cm. Kesimpulannya, sisi BC sejajar dan sama panjang dengan sisi DA. Ya. Nah, di sini sama seperti persegi, yaitu mempunyai 4 sudut siku-siku. Kita buktikan ya, kita tempelkan kertas siku-sikunya di sudut A, dia pas, di sudut B juga pas, di sudut C juga pas, di sudut D juga pas. Ya, jadi kesimpulannya persegi panjang mempunyai 4 sudut siku-siku. Ya, berikutnya kita ke sifat-sifat segitiga.
Ibu mempunyai segitiga A, B, C ya di sini. Nah, segitiga itu mempunyai 3 sisi. Sisi mana saja? Yang pertama sisi AB, kedua sisi BC, dan ketiga sisi CA. Sudut-sudut segitiga itu sudut A, sudut B, dan sudut C. Itu ya sudut-sudut di dalam segitiga yang terdapat di sini. Sekarang sifat-sifat segitiga berikutnya. Nah, berdasarkan sisi-sisinya itu ada 3 jenis segitiga. Yang pertama, nah ini ada gambarnya ya. Ibu kasih nama sama segitiga A, B, C. Nah, segitiga sama sisi namanya. Kenapa? Karena ketiga sisinya sama panjang. Tanda merah di sini artinya itu panjang sisinya sama. Ya, misalkan AB itu 5 cm, AC juga 5 cm, dan BC juga 5 cm. Jadi panjangnya sama. Itu dinamakan segitiga sama sisi. Sekarang yang kedua, segitiga sama kaki. Jika dua sisinya sama panjang. Ya. Nah, kaki-kakinya ya yang garis dari atas ke bawah itu sama panjang sisinya. Misalkan AB 5 cm, AC 5 cm. Nah, BC itu berbeda. Misalkan 7 cm. Ya, itu namanya segitiga sama kaki. Sekarang yang ketiga, nah, segitiga sembarang. Jika tidak ada sisi sama panjang. Jadi semua sisinya itu berbeda panjangnya. Contoh, sisi AC misal ibu kasih diberi 10 cm, sisi BC 15 cm, dan sisi AC itu misalkan 8 cm. Jadi sisinya tidak ada yang sama panjangnya. Ya, berikutnya sifat-sifat segitiga berdasarkan sudut-sudutnya. Itu ada 3 jenis ya. Yang pertama, segitiga lancip jika ketiga sudutnya lancip. Ya, Ibu berikan contoh. Di sini ada segitiga lancip. Ya, sudut yang pertama lancip, yang kedua lancip, dan yang ketiga lancip. Jadi jika semuanya ketiga sudutnya itu lancip, berarti namanya segitiga lancip. Yang kedua, segitiga siku-siku ya. Jika salah satu sudutnya siku-siku, Ibu beri contoh. Nah, ini segitiga siku-siku. Yang pertama sudutnya lancip. Nah, ada di sini sudut siku-siku nih, yang huruf L ya. Dan yang satunya lagi itu sudut lancip. Pokoknya kalau ada satu saja sudut siku-siku, maka itu dinamakan segitiga siku-siku. Yang terakhir ada namanya segitiga tumpul. Jika salah satu sudutnya tumpul, ada satu saja yang sudutnya tumpul, itu dinamakan segitiga tumpul ya. Sudut tumpulnya ada di B. Sudut B itu sudut tumpul ya.